datang nih. Mahaga. Hadir, Bu. Gibral. Hadir, Bu. Eka. Hadir, Bu. Yesika. Hadir, Bu. Cika. Hadir, Bu. Bagus. Bagus nggak hadir? Aldi. Hadir, Bu. Aditya. Hadir, Bu. Hadir. Alvin. Hadir, Bu. Hadir. Ara. Hadir, Bu. Fikri. Bu. Davan. Hadir, Bu. Alifa. Hadir, Bu. Cindy. Hadir, Bu. Afifa. Hadir, Bu. Julia. Hadir, Bu. Nola. Hadir, Bu. Nah ya, sebelum kita belajar nih sebaiknya ngapain? Berdoa. Oke, kita mau berdoa yang dipimpin oleh silakan Alifa berdoa. Sikap berdoanya seperti apa sayang? Ya. Semuanya sudah siap berdoa? Sudah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Alifa. Nah, kita tadi sudah berdoa adalah menyanyikan lagu wajib nasional setiap hari. Nah, itu ya. Sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk. Pelajaran kita hari ini duduk yang rapi ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan dilipat, duduk yang manis. Materi yang dipelajari sebelumnya. Sebelum kita memasuki tema hari ini ya, pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apa materi kita yang sebelumnya? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, silakan. Apa Nola pelajaran yang kita sebelumnya? Membuat poster sistem pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nah, membuat poster sistem pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang Ibu tanya, katanya masih ingat. Apa sistem pencernaan manusia itu dari apa sampai apa? Dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah,
Nah, pintar, masih ingat ya pelajaran sebelumnya Nola masih ingat, dan anak-anak yang lain juga pasti ingat. Dan kemudian materi yang sebelumnya juga itu adalah membuat pola batik. Nah, kita kemarin sudah membuat pola batik, dan hari ini juga kita nanti akan belajar membuat batik ya, melalui iklan. Nah, selanjutnya nih untuk hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini, anak-anak boleh buka bukunya. Buku tema 3 sayang. Subtema 3 pembelajaran 6. Oke, sudah siap untuk belajar, sudah buka buku semua. Nah, sebelum itu kita harus membudayakan literasi. Nih, apa literasi itu? Literasi itu adalah apa? Untuk meningkatkan pengetahuan membaca kita. Jadi kita harus sering membaca, yaitu budayakan literasi ya. Nah, coba buka dulu, baca dulu buku itunya, buku yang ada di atas mejanya kemarin yang ibu sudah bawa. Baca dulu, ibu kasih waktu 5 menit ya, baca dulu, silakan dibaca yang benar. Kita budayakan literasi. Karena literasi itu adalah tujuannya meningkatkan pengetahuan baca. Dibaca ya, selesai ya. Nah, sudah dibaca. Sekarang ibu tanya sama si Adit. Nah, Adit baca buku apa tadi, Dit? Judulnya apa, Dit? Menggapai harapan. Nah, Menggapai Harapan. Kemudian gambarnya tentang gambar apa, Dit? Gambarnya, sampulnya. Menanam jagung. Nah, sekarang punya si Eka. Eka tadi baca buku apa sayang? Kisah para pembelajar dunia. Gambarnya gambar apa? Ilmuwan. Nah, ilmuwan. Jadi literasi itu ya, si Adit sama si Eka tadi sudah membaca, dan teman-teman yang lain sudah membaca juga ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti anak-anak melihat tayangan video ya, ibu putar video. Nanti videonya itu tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keberagaman. Jadi anak-anak nanti mengerti ya, dapat menganalisis isi dari pentingnya nilai kebersamaan. Kemudian nanti ibu tayangkan gambar. Nah, gambar nanti kalian melihat gambar di tayangan slide ibu ya. Nanti setelah melihat gambar, kalian itu dapat menerapkan tentang pentingnya nilai kebersamaan, mau di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di rumah ya. Kemudian, nah, melalui tayangan gambar nanti ibu kasih lihat gambar ya. Gambarnya nanti anak-anak bisa membuat iklan. Nah, jadi anak-anak nanti bisa membuat iklan. Kemudian anak-anak juga dapat menganalisis nanti ciri-ciri karya seni rupa atau motif batik. Jadi kita nanti membuat motif batik ya. Kemudian juga anak-anak juga nanti dapat membuat karya seni rupa. Nah, karya seni rupanya nanti kita tuangkan melalui iklan. Oke, sudah paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Sekarang berdiri dulu sebelum kita masuk pelajaran. Berdiri, kita mau tepuk semangat ya. Ini juga judulnya tepuk semangat, berarti harus semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah siap belajar, berarti silahkan duduk. Ayo, siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para belajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada
ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan pembersihan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Ya, nanti kita sudah melihat tayangan video. Dari ibu mau tanyakan. Nah, yang pertama yang mau ibu tanyakan itu adalah menurut pendapatmu apakah kebersamaan dalam keberagaman itu penting? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan yang tinggi. Ya, silakan. Apa sayang? Sangat penting karena kita harus menghargai berbagai macam perbedaan. Nah, sangat penting karena kita harus menghargai berbagai macam keberagaman. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, menurut pendapatmu mengapa kok bisa ya motif batik itu beragam, daerah itu kok bisa beda-beda motifnya? Kenapa? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Apa? Beragam karena kita memiliki suku yang berbeda-beda, ras yang berbeda, makanya bermacam-macam guru. Oh, begitu ya. Karena kenapa kok bisa bermacam-macam kata ibu tadi ya? Karena katanya setiap suku itu berbeda-beda ya, mempunyai ciri khas yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menurut pendapatmu mengapa makanan Indonesia itu beragam? Apa lupa? Kenapa? Beragam karena memiliki ciri khas makanan yang berbeda di setiap suku dan budaya. Setiap daerah memiliki resep yang unik. Nah, setiap daerah memiliki resep yang unik, makanya bisa berbeda-beda. Nah, sekarang nih, coba perhatikan gambar. Dilihat dulu, diperhatikan dulu gambarnya. Di situ keberagaman katanya ya. Keberagaman. Ada gambar apa aja? Coba dilihat dulu. Coba angkat tangan dulu. Siapa yang mau menjelaskan itu ada gambar apa aja? Coba angkat tangannya sayang. Tinggi-tinggi ya, jangan malu. Ayo angkat tangannya. Nah, info lagi gambar apa sayang itu?
Ya, terus gambar apa lagi? Kedua, tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Apa lagi? Gambar yang ketiga menjelaskan tentang pentingnya gotong royong. Nah, tuh ya, udah jelas kok di situ. Nah, kemudian di samping kanannya itu ada gambar berbagai macam motif batik dan juga berbagai macam makanan daerah atau makanan Nusantara ya. Sudah jelas gambarnya. Nah, ini Ibu mau jelaskan. Jadi keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di berbagai macam bidang. Jadi nggak cuma suku agama, tapi juga bisa beda kebudayaan, ya, berbeda makanan, ya enggak. Gimana cara kita untuk mengatasi itu? Nah, iya harus saling toleransi, nggak boleh. Saya kan sukunya suku ini, misalnya Jawa, nggak mau berteman sama suku Dayak, nggak boleh ya. Kita harus toleransi. Makanannya nggak enak kalau makanan Jawa tuh nggak enak, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya, karena kita harus saling menghargai. Karena perbedaan dalam keberagaman itu adalah apa? Mengajarkan kita untuk sikap toleransi. Kemudian karena keberagaman kita menjadi kaya, ya enggak? Makanan kita nggak cuma satu jadinya. Nanti makanannya makanannya cuma mau makan nasi kuning aja. Ya, mau makan nasi kuning terus. Dari bayi, ya dari kecil sampai sudah tua, sudah jadi nenek, maunya makan nasi kuning aja mau. Itu beragam. Indonesia itu kaya akan keberagaman, ya. Nih, contoh kebersamaan. Tadi sudah keberagaman, sekarang contoh kebersamaan. Ibu mau ada 2 orang yang mau maju ke depan. Ada yang mau maju ke depan 2 orang? Silakan maju ke depan 2 orang. Kita mau coba praktek ya. Di mana? Di sini saya. Ibu punya sampah nih, ya. Perhatikan teman-teman yang lain. Ibu punya sampah, nih. Kemudian yang bekerja ini cuma 1 dan 2 orang. Nah, 1, 2 orang. Mereka membersihkan sampah ini. Coba disapu sayang sampai ke pinggir depan situ. Bisa nggak? Coba sapu sayang. Sendiri dulu. Sekarang berdua. Oke, sudah berdiri dulu. Sekarang ibu tanya, sulit nggak? Coba. Sulit nggak? Kalau misalnya kamu ada pekerjaan, ada pekerjaan terus kamu mengerjakannya sendiri, itu sulit nggak? Sulit ya? Sulit nggak, Alifah? Sulit, Bu. Sulit. Nah, sekarang kamu sendiri-sendiri nih, ibu ada ilustrasi menggunakan ini. Anggap aja 1 ini adalah teman-teman kamu nih. Kita bersatu ya. Nah, bersatu untuk membasmikan sampah itu. Coba bisa nggak? Cepat nggak mengerjakannya? Coba itu sampahnya saya 1. Cepat nggak? Coba dibawa ke sana, digeser ke sana. Nah, coba sekarang ibu tanya lagi. Coba dari sana. Nah, mengerjakannya lebih baik sendiri atau lebih baik bersama-sama seperti sapu ini? Apa? Lebih baik pakai mengerjakannya bersama-sama. Kalau ini bersama-sama, kalau ini sendiri. Lebih baik kalau mengerjakan sesuatu itu lebih baik bersama-sama atau lebih baik sendiri? Oke, lebih baik bersama-sama. Sampai sini sudah paham ya? Terima kasih. Silakan duduk saya. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Sudah tadi Ibu kasih ilustrasi ya tentang sapu. Ini adalah anggap aja keberagaman, berbeda-beda. Nah, kalau digabung jadi satu itu jadinya ringan. Nah, seperti yang kita coba jelaskan, Ibu jelaskan tadi dan teman-teman sudah praktekkan. Coba kelebihan bekerja seorang diri apa? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca kelebihan bekerja seorang diri? Apa? Alpin, apa Alpin?
kelebihan kita bekerja seorang diri. Nah, ada kelebihannya ternyata kalau kita bekerja seorang diri itu. Seperti Alvin bilang tadi, fokus dalam mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu, kemudian meningkatkan kreativitas, dan yang ketiga itu adalah menjadi mandiri. Kita jadinya mandiri. Kemudian kekurangan bekerja seorang diri. Siapa yang mau jawab, angkat tangan? Ayo, tadi sudah belajar kekurangan, kelebihan. Sekarang kekurangannya apa? Kalau kita bekerja seorang diri, kekurangannya apa? Ayo, Oli. Kekurangan bekerja seorang diri. 1. Sedikit membosankan. 2. Mengerjakan tugas menjadi lama. 3. Tidak ada bantuan dari teman. Nah, itu ya. Jadi kekurangannya, ada kekurangannya. Kalau kita bekerja seorang diri itu ada kekurangannya. Kemudian nih, kita sudah bekerja seorang diri. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang gotong royong. Gotong royong itu kan bersama-sama ya. Kayak tugas kelompok. Kalau di sekolah itu contoh gotong royong apa? Piket kelas setiap hari kan, piket ya. Kalau misalnya kamu ngerjakannya sendiri, enak gak? Masih marah. Bu, saya tuh sendiri bu ngerjainnya bu. Kenapa saya sendiri bu? Namanya di situ tuh bertiga bu, berempat. Nah, ngomel-ngomel ya. Nah itu apa? Kekurangannya apa kalau bekerja dalam kelompok itu? Apa? Apa ya kak? Kekurangan bekerja dalam kelompok. 1. Ada teman yang bermalas-malasan. 2. Bisa berbeda pendapat dengan teman yang lain. Iya. Kalau setiap berkelompok itu pasti ada yang malas-malas. Ih, malas aku berkelompok sama dia tuh malas-malas. Kemudian nanti pendapat pasti berbeda pendapat. Ih, sampahnya itu taruh di tong sampah. Ih, jangan biar aja disapu di situ aja. Nah, nanti malah bisa jadi kelahi ya. Nah, itu. Sekarang sudah kita udah belajar tentang kelebihan dan kekurangan kita bekerja sendiri. Terus bekerja kelompok sudah ada kekurangannya. Nah, kelebihannya apa? Siapa yang mau baca? Apa pentingnya kebersamaan atau kelebihannya bekerja sama dalam kelompok apa? Siapa yang mau? Antia? Apa dia? 1. Dengan bersama dapat mempermudah pekerjaan. 2. Wujudnya persatuan dan kesatuan. 3. Dapat saling membantu. 4. Mendorong satu sama lain untuk bekerja sama. Nah, ternyata ada pentingnya kebersamaan itu ya. Nih, sekarang setelah kita belajar tentang pentingnya kebersamaan, ini ada lagi Ibu lihatkan gambar ya, berbagai macam motif batik. Jadi keberagaman itu tadi nggak cuma suku, bangsa, Ibu bilang tadi ya, nggak cuma kita berbeda agama, ya nggak? Kemudian tapi juga kita adalah bisa juga berbeda-beda pakaian nih. Nah, terutama itu motif batik biasanya yang lebih menonjol itu adalah berbagai daerah itu biasa beda-beda motif batiknya, ya enggak? Yang biasa kita pakai itu adalah batik kobar. Nah, punya orang itu belum tentu punya itu batik kobar, ya enggak? Karena itu kita pakai setiap hari. Nah, tuh, setiap hari Kamis ya, Jumat, Rabu sama. Nah, itu batik untuk khusus kobar. Kemudian yang kita pelajari hari ini juga adalah tentang motif batik tuh Solo, kemudian batik Megamendung, kemudian batik Pekalongan, kemudian batik Yogyakarta. Nah, motif apa namanya? Batik yang paling terkenal memproduksi, kota yang paling banyak memproduksi batik itu apa? Kota apa? Ya, Yogyakarta ya. Nah, jadi apa? Keberagaman itu nggak cuma kita temui di sekolah, tapi juga kita temui di masyarakat. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, berulang-ulang Ibu jelaskan ya, keberagaman. Nah, di tengah-tengah keberagaman itu kita harus toleransi. Kalau tidak toleransi, bisa berpecah belah. Ya, bisa berpecah belah ya. Kemudian juga di situ ada hari ini kita mempelajari tentang teknik membuat batik itu ada berbagai macam cara, ada 3 cara ya. Ada yang pakai cap, kemudian ada yang di apa? Selain cap, apa
Jadi teknik pembuatan batik itu nggak cuma satu cara aja, bisa juga melalui cap, ya. Kemudian bisa juga menggunakan ya cacing, ya. Semuanya pada malu-malu. Nah nih, Ibu minta tolong untuk siapa yang mau membagikan LKPD tentang pelajaran yang kita tadi ya, tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Pelajari hari ini tadi yang sudah kita pelajari itu adalah tentang keberagaman dan apa? Motif batik. Ya. Sekarang silakan ayo. Siapa Nola mau ya? Bagikan Nola ke teman-temannya Nola. Ya. Bagi dari satu-satu. Ibu kasih waktu ini 10 menit cukup nggak kerjaan? Cukup ya. Silakan dikerjakan Nola. Terima kasih Nola. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang ayo dikumpulkan Nola. Siapa? Alvin. Ya, kumpulkan pin. Ya, teman-temannya pin. Oke. Nanti hasil LKPD ini yang kalian kerjakan Ibu nilai. Nanti Ibu bagikan ke kalian lagi ya, biar tahu hasilnya. Oke, terima kasih Alvin. Nah nih sekarang kita sudah mengerjakan, Ibu sedikit jelaskan ya. Kita tadi sudah belajar tentang keberagaman dan juga belajar tentang motif, berbagai macam motif batik dan cara teknik pembuatannya ya. Sudah paham semua kan? Nah kemudian nih keberagaman itu juga dapat dituangkan melalui apa? Keberagaman itu dapat kita tuangkan melalui media cetak. Nah, pernah lihat iklan nggak kalian? Pernah lihat iklan nggak? Lihat iklan di mana biasanya? Iklan apa yang pernah kalian itu biasa lihat iklan apa? Iklan makanan ya, biasanya itu iklan makanan. Ya, contohnya apa ya kalau iklan makanan itu ya? Apa contohnya? Indomie ya, Indomie seleraku. Apa iklan itu biasanya mudah diingat nggak? Mudah diingat ya? Mudah sekali diingat. Entah itu bentuk kemasannya bagus, ya nggak? Kemudian apa lagi? Warnanya menarik. Itu kalau di media elektronik. Sekarang kita belajarnya tentang iklan media cetak. Nah, biasanya iklan media cetak kalian lihatnya di mana? Kalau iklan media cetak itu koran dan majalah. Iklan apa yang kalian lihat? Iklan makanan. Pernah lihat iklan makanan? Iya, iklan makanan lagi ya. Pokoknya kalian lihat itu iklan makanan aja. Terus iklan apa lagi yang pernah dilihat? Apa? Iklan kendaraan. Nah, iklan mobil misalnya. Beli ini, promo, ya kan? Gratis ini, atau juga iklan laptop. Nah, lihat iklan laptop, beli di Selkom, ya misalnya. Iklan jual beli ada juga. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang iklan. Tuh, kita hari ini belajarnya tentang iklan media cetak. Tuh, iklan adalah gak cuma ibu yang tahu iklannya, gak cuma kalian, tapi iklan juga diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian ada juga yang disebut dengan ciri-ciri iklan. Apa aja ciri-ciri iklan? Tulisan dan gambarnya menarik. 4.
bibi ya. Ayo beli, ada es krim terbaru, ada rasa jagung, rasa vanila, ya kan, rasa stroberi. Rasanya mau beli nggak? Pasti penasaran. Nah itu karena apa? Karena menarik. Jadi menarik kita untuk ingin membelinya. Gimana pun caranya pokoknya harus beli. Nanti ya, nggak boleh maksa orang tua. Nggak boleh maksa orang tua. Jadi harus menabung. Tuh tadi dibilangin harus rajin menabung ya. Nah kemudian nih, ibu mau bagi kelompok. Nah kelompoknya nanti dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompoknya nanti dalam satu kelompok itu ada 5 orang ya. Nah, seperti tadi kita sudah bagi kelompok dan anak-anak sudah duduk di tempatnya masing-masing ya, di tempat kelompoknya masing-masing. Alat dan bahannya sudah disiapkan belum? Karton, bawa nggak karton? Gunting, bawa nggak gunting? Nah, kemarin ibu sudah bawa kertas origami, bawa nggak? Bawa. Kita mau membuat apa ini? Iklan. Membuat iklan. Oke, sudah siap hari ini kita membuat iklan? Nah, kemudian ibu bagikan apa ini namanya? Nih, laporan hasil proyek. Jadi kalian nggak cuma membuat iklan aja, tapi kalian juga melaporkan hasil proyek kalian. Nih, ya. Ibu bagikan ini nanti dipresentasikan ya. Dipresentasikan. Dijawab ini. Jadi kerjanya kelompok, nggak kerja sendiri. Kerjakan sama-sama temannya biar cepat selesai ya. Oke. Nah, kemudian nih kita harus menyepakati dulu waktunya. Nih, untuk pengamatan 10 menit cukup nggak? Cukup. Kemudian membuat laporannya 20 menit cukup nggak? Cukup. Kemudian untuk membuat karya sederhananya selama 45 menit cukup nggak? Cukup. Oke, cukup dibuat yang rapi, nanti dipresentasikan. Kemudian laporannya juga diisi ya. Nanti kita presentasikan satu-satu ke kelompok. Maju nanti untuk presentasi. Oke, silakan sekarang boleh baca petunjuknya dulu. Ada petunjuknya di situ ya. Baca petunjuknya untuk mengerjakan LKPD dan juga mengerjakan karya kamu itu ya. Silakan dimulai, waktu dimulai dari sekarang. Ayo boleh dikerjakan. Gunting, hati-hati pakai guntingnya. Nanti bisa ketusuk temannya ya. Nanti pakai guntingnya. Pokoknya menggunakan benda-benda tajam, hati-hati.
kelompok lain, boleh kelompok yang lain memberi tanggapan. Kemudian pada saat kelompok 2 yang maju, nanti kelompok 3 yang presentasi yang ini yang menanggapi ya. Begitu pula sebaliknya. Jadi nanti ada yang presentasi, ada yang memberikan tanggapan. Oke, sekarang kita panggil kelompok 1 dulu ke presentasi ya, hasil proyeknya. Dipersilakan maju ke depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan interaksi kami, yaitu makanan tradisional Indonesia. Kelompok 1. Nama Olive Fathan Ica Mahaga Gibral. Judul iklan, makanan tradisional Indonesia. Isi iklan, makanan tradisional yang populer. Menu sepiring lengkap dan makanan bersasis buah-buahan. Kata kunci, makanan tradisional Indonesia, makanan tradisional yang populer, menu sepiring lengkap dan makanan bersasis buah-buahan. Oke, sekian dari kelompok 1. Kami ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dilihat belum itu? Coba lihat gambarnya. Nah, sesuai dengan iklan nggak? Sesuai dengan iklan nggak? Nah, sekarang ada yang ingin menanggapi? Coba, ya tanggapi. Coba apa tanggapannya? Yang nyaring sayang suaranya. Nah, sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam iklan. Sekarang kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Sudah bagus ya. Oke, sekarang boleh duduk. Giliran kelompok 2, presentasinya harus lebih bagus lagi ya. Ayo, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi yang akan dibacakan oleh Eka. Selamat menyaksikan. Laporan hasil proyek kelompok 2. Nama anggota kelompok 2: Eka, Yesika, Cika, Bagus, dan Aldi. Judul iklan yang kami buat, jangan takut makan enak. Isi iklan, sehat dengan makanan tradisional. Tidak ada makanan yang baik ataupun buruk. Yang ada pada makanan yang baik atau buruk. Kata kunci, jangan takut makan enak, sehat dengan makanan tradisional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Masih di situ. Coba teman-teman lihat gambarnya. Menarik nggak? Kalau ada iklan seperti ini dipajang di mana? Misalnya dipajang di depan rumah makan, mau nggak belinya kira-kira? Gambar apa itu? Gambar apa? Nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Nah, kemudian itu ada sate ya. Nah, bagus nggak? Adit kalau melihat iklan ini tertarik nggak? Tertarik. Oke ya. Boleh. Sekarang boleh duduk. Nanti dulu kita kasih applause dulu, kasih tepuk tangan. Oke, silakan boleh duduk. Terima kasih kelompok 2. Giliran lagi kelompok 3. Yang tertib ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang iklan. Laporan hasil proyek kelompok. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok: Aditya, Alpin, Nara, Fikri, dan Davan. Judul iklan: Lestari Kebudayaan Indonesia. Isi iklan: mari jaga dan lestarikan batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Kata kunci: mari lestarikan batik bangsa Indonesia.
Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, sekarang coba dilihat dulu itu gambar apa. Tadi sudah kita melihat gambar makanan. Kelompok 1, kelompok 2 tadi iklannya tentang makanan ya. Makanan, berbagai macam makanan Nusantara. Sekarang apa? Iklan batik Nusantara ini ya. Banyak nih batiknya. Ada batik apa? Ada batik Parangkusumo. Nah, ya. Ada juga motif batik Dayak. Nah, itu sudah dipresentasikan sama temannya tadi. Ada yang mau beri tanggapan? Silakan. Ya. Ya. Apa tanggapannya? Untuk presentasi hari ini kelompok 3 berpresentasi dengan bagus dan iklan yang mereka tampilkan sudah cukup baik dan bagus. Nah, oke, melihatnya aja sudah senang ya, lihatnya rapi, bagus iklan. Kalau ada iklan batik kayak gini mau beli nggak? Mau ya kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3, silakan kembali. Silakan maju kelompok 4. Oke. Udah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan karya iklan kami yang akan dipresentasikan oleh Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Maulia Susanto, ketua kelompok dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan laporan hasil proyek dari kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama adalah Alifah, yang kedua adalah Cindy, yang ketiga adalah Afifah, yang keempat adalah Joya, dan yang kelima adalah Nur. Judul iklan yang kami buat hari ini adalah Cintai Batik Indonesia. Isi iklan merupakan tentang keberagaman motif batik yang ada di Indonesia. Kata kunci yang pertama, I love batik. Yang kedua, cintai batik Indonesia. Sekian, terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali nih. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Ya, kasih aplaus. Bagus. Sekarang boleh kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 4. Kita sudah mengerjakan proyek kita. Membuat apa tadi? Membuat iklan. Suka nggak? Suka nggak membuat iklan? Suka. Suka atau enggak? Suka ya. Tadi sudah ada yang presentasi, sudah ada yang memberikan tanggapan. Kemudian tadi Bu, kendalanya kalau di kelompok kami itu Bu, ada yang mau ketawa-ketawa Bu, ada juga yang berbeda pendapat Bu. Kalau kami ada juga yang bilang tadi, kalau kami nggak ada kendala Bu, semuanya bekerja sama. Nah, berarti bagus. Kalau semuanya bekerja sama itu bagus ya. Kemudian tadi kita sudah belajar. Nah, Ibu mau memberikan soal evaluasi yang dikerjakan oleh masing-masing anak. Nah, jadi evaluasi itu dikerjakan ya sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan tadi. Oke. Dari awal materi kita tadi pelajarannya tentang apa? Kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian mempelajari motif batik. Kemudian yang ketiga itu cara membuat iklan. Oke, sekarang Ibu kasih soal evaluasi. Siapa yang mau membagikan? Ya. Bagikan ke temannya ya. Dari sana,
dapat ya, satu-satu. Oke. Sudah selesai semua? Sudah, sekarang dikumpulkan. Ayo, satu orang yang kumpulkan. Ya. Kumpulkan. Oke, terima kasih Alvin. Sudah ditulis nama semua ya ini ya? Oke, sudah. Nah, Ibu mengingatkan kembali. Materi kita tadi pada hari ini materinya apa? Apa nyanyi saya? Keberagaman. Terus apa lagi? Motif batik, kemudian iklan ya, membuat iklan dan ciri-ciri iklan, kemudian unsur-unsur iklan ya. Kemudian tadi kita sudah membuat proyek kita tadi membuat iklan. Tentang apa iklannya? Nah, keragaman makanan daerah dan juga keragaman motif batik. Hari ini pelajarannya menyenangkan nggak? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Apa yang sulit? Pelajaran apa yang sulit? Yang mana yang sulit? Ada yang sulit nggak? Yang paling senang yang mana? Pelajaran yang paling senang? Yang membuat iklan ya? Ya, senang membuat iklan. Oke. Ya hari ini ya. Pelajaran hari ini sudah paham semua? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan dilipat, duduk yang manis. Oke, sekarang kita mau berdoa buat pulang. Silakan. Semuanya sudah siap berdoa? Sudah. Berdoa dimulai. Terima kasih Alifa. Pelajaran kita pada hari ini selesai. Anak-anak boleh mempersiapkan barang bawaan anak-anak, jangan sampai ada yang ketinggalan. Besok kita ketemu lagi. Ibu ucapkan selamat siang.